Hey, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya di channel Content and Branding. Tentunya kita akan membahas seputar content and branding dan seperti apa rincian di dalamnya. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang sebenarnya masih dasar, yaitu kita akan mengupas tentang target pasar atau target marketing yang akan kita gunakan dalam produk kita. Target pasar itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu perlu kita ketahui terlebih dahulu, dan seberapa besar manfaat kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa target pasar kita dan seperti apa saja target pasar yang cocok dengan usaha-usaha Anda sendiri. Sebenarnya target pasar itu adalah sebuah pengelompokan masyarakat atau calon konsumen yang akan menjadi pelanggan dari usaha yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti apa? Jadi target pasar itu merupakan kegiatan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan segmentasi mereka, pembagian wilayah, baik wilayah, psikologi maupun kondisi dari budaya-budaya mereka. Sebelum kita lanjut untuk menentukan target pasar untuk produk yang sedang kita kerjakan, maka perlu diketahui kita harus mengetahui potensi-potensi produk yang kita miliki, dan setelah itu kita bisa melakukan uji coba dengan menentukan target pasar yang cocok dengan produk yang sedang dikerjakan. Nah, target pasar sendiri itu ditentukan berdasarkan beberapa segmentasi. Ada 3 segmentasi, yaitu geografi, demografi, dan juga psikologi. Nah, apa saja itu geografi, demografi, psikologi? Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu geografi. Segmentasi ini, yang geografi itu merupakan pengelompokan target market berdasarkan lokasi atau wilayah. Dengan tujuan target pasar ini yaitu kita bisa mengetahui kebutuhan dari wilayah-wilayah tertentu. Apakah di wilayah ini membutuhkan jasa atau produk dari yang sedang kita kerjakan atau tidak? Itu kita perlu mengujinya terlebih dahulu. Kita perlu mengetahuinya lebih dalam terlebih dahulu sebelum kita menentukan pasar kita ada di mana. Geografi ya, sesuai dengan namanya, yaitu kondisi dari sebuah wilayah. Misalkan saja ada di lokasi pegunungan, kondisi di pegunungan seperti kota-kota puncak seperti Bogor, Malang, terus pokoknya di wilayah-wilayah puncak, di wilayah dataran tinggi. Cocoknya kita terus kita itu punya produk minuman segar gitu ya, minuman segar. Cocok nggak kira-kira? Cocok saja, bisa saja cocok, cuman di beberapa wilayah saja, nggak bisa menyeluruh di dataran tinggi. Cocoknya di dataran tinggi ya kita punya produk seperti kafe, rumah makan. Itu didesain elegan dan menyuguhkan pemandangan yang indah. Itu sangat cocok, itu bisa ditempatkan di berbagai wilayah di dataran tinggi. Kalau kita hanya bermodalkan produk minuman segar, lebih baik kita sasarannya ke dataran rendah, yaitu dengan cuaca yang panas, terik matahari yang tinggi. Tentu mereka pasti akan butuh sesuatu yang menyegarkan badan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang di dataran tinggi? Ya seperti tadi, kayak kafe, restoran, atau menawarkan villa, jasa penginapan seperti itu dengan suguhan pemandangan yang indah di dataran tinggi. Atau bisa juga dengan makanan-makanan yang tidak begitu mengenyangkan seperti cemilan yang mempunyai rasa-rasa gurih atau seperti apa yang lebih cocok di wilayah tersebut. Jadi kita perlu menganalisa sebuah kota ataupun provinsi yang akan menjadi target market kita. Ya, singkatnya seperti itu untuk geografi. Berikutnya ada demografi. Nah, demografi itu segmentasi yang seperti apa sih ya? Demografi itu hal yang paling mendasar dan terpenting dalam pembuatan target pasar. Pengelompokan demografi ini berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dari setiap manusia, setiap individu. Nah, kenapa kita perlu mengetahui kriteria dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dari masing-masing individu? Kenapa bisa menjadi penting untuk kita ketahui terlebih dahulu untuk menentukan target market yang akan kita kerjakan nanti? Sederhananya, ini akan menyangkut pautkan dengan minat para calon konsumen yang kita sasar nanti. Minatnya di apa? Kalau mereka, nah keminatan itu kan setiap rentang usia pasti berbeda-beda. Apalagi setiap era atau angkatan baru pasti berbeda-beda.
dari segi usia dulu. Lalu jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nggak mungkin perempuan itu akan menyukai sesuatu yang disukai oleh pria atau laki-laki. Misalkan gini, kita punya brand sebuah rokok ya, sebuah rokok. Pasti peminatnya adalah para laki-laki. Akhirnya kita ambil saja contoh iklan rokok Jarum, pria punya selera. Nah seperti itu, jadi pria punya selera. Akhirnya sasarannya tepat, yaitu kepada para laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Mereka yang laki-laki itu akan tertarik. Ya kalau kita punya selera tinggi ya pokoknya Jarum, seperti itu. Kalau yang perempuan bagaimana? Ya jelas mayoritas mereka tidak merokok. Jadi ya nggak mungkin kita akan buat iklan yang feminim seperti itu, nggak mungkin. Kalau rokok ya iklannya yang unik atau mengundang inspirasi para laki-laki, atau mengundang sebuah nyali yang ekstrim seperti yang di iklan rokok Jarum. Itu kan seperti itu. Ya ada saja wanita yang merokok, tapi kan nggak banyak seperti laki-laki yang mayoritas perokok. Itu dari segi jenis kelamin. Sekarang di usia balita, remaja, dewasa, dan orang tua itu berbeda-beda keminatan mereka. Kita ambil saja contoh produk mainan miniatur truk lah. Yang minat ini siapa? Pasti paling utama yaitu anak-anak usia balita, di bawahnya remaja, seperti itu. Lah kenapa? Nggak mungkin orang tua akan bermain miniatur truk yang sekarang lagi booming, miniatur truk. Walaupun harganya mahal sekali, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Secara nalar, anak-anak tidak akan mampu membelinya karena mereka belum berpenghasilan dan belum bisa menghasilkan uang sendiri, belum mempunyai daya beli lah, seperti itu. Nah, dari keminatan si anak pasti akan menekan orang tuanya untuk membelikan sebuah mainan yang sedang digemari banyak anak kecil lainnya atau teman-temannya di sekitar rumah mereka. Nah, secara otomatis secara tidak langsung si pemilik produk miniatur truk itu tadi memaksa orang tuanya untuk membeli dengan harga yang mahal tadi. Ya nggak apa-apa, ini adalah taktik dari sebuah wirausaha ya, seperti itu. Nah, kalau kita punya produk jam tangan, sasarannya siapa? Ya pastinya remaja dan dewasa. Kita kerucutkan lagi, jam tangan ini modelnya seperti apa? Kalau jam tangannya punya model yang elegan, eksklusif, pastinya orang dewasa. Jadi iklan-iklannya harus mengandung konten yang diminati oleh orang-orang dewasa itu seperti apa. Nah, untuk membuat kontennya kita juga harus perlu riset bagaimana itu keminatan mereka apa saja, terus sesuatu yang sedang viral itu apa saja, itu bisa kita ulas untuk menjadikan konten. Terus kalau model-modelnya itu keren, stylish, modis sekali, ya paling cocok ya untuk remaja. Kalau memang sasaran kita remaja, ya harus mengklasifikasikan sendiri ya bagaimana target marketnya. Ini saya bantu untuk mengulasnya. Itu melalui usia, tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi juga, sama saja tingkat pendidikannya seberapa. Jadi itu menyangkut pautkan wawasan dari calon pembeli. Kalau sasaran kita orang-orang pedesaan atau orang-orang yang memang pendidikannya kurang, ya kita jangan menggunakan istilah-istilah untuk berpromosi yang lebih terlalu berbelit-belit. Kita buat aja yang simpel-simpel aja, sekiranya mereka mengerti dari produk kita ini seperti apa. Itu gampang. Jadi kalau gampang dimengerti itu, ya mereka akan dengan mudah untuk menangkap kira-kira apa saja sih manfaat yang akan saya dapatkan ketika saya membeli produk tersebut. Itu dari segi tingkat pendidikan. Lalu daya beli atau tingkat pendapatan. Nah, ini untuk penentuan harga dari suatu produk yang sedang kita kerjakan. Biasanya banyak ini nanya dikasih harga berapa ya kalau produk seperti ini. Ya tergantung. Nanti harga pokoknya biaya operasionalnya sampai bahan bakunya itu berapa, dihitung dengan rinci. Lalu waktu kita mau mengiklankan, ya harus mengerti dulu seberapa besar tingkat pendapatan masing-masing individu di kota tersebut. Kalau memang kita produknya itu mahal, ya kita harus pandai-pandai mencari wilayah yang produktivitas atau tingkat pendapatannya juga tinggi. Biasanya rata-rata ya itu diambil dari UMR. Tingkat UMR setiap kota kan beda-beda. Nah itu biasanya diambil dari situ. Mana tingkat UMR yang paling tinggi? Ya jadi saya akan ke sana gitu. Kalau memang targetnya pasar rendah, ya sudah kita cari target pasar yang UMR-nya rendah. Kalau itu memang barang-barangnya khusus untuk para individu yang mempunyai
penghasilan rendah, seperti itu. Ya itu seputar demografi seperti itu. Jadi nggak bisa kita samakan setiap kota, setiap daerah, atau setiap orang. Jadi kita harus punya klasifikasi tertentu. Nah, dari beberapa klasifikasi tadi, mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan itu harus kita gabungkan jadi satu, dan itu akan menjadi target market yang akan kita kerjakan. Berikutnya ada psikologi. Di psikologi ini, klasifikasi segmentasi psikologi ini kita manfaatkan dari berdasarkan kelas-kelas ekonomi, kepribadian, atau kebiasaan, dan juga gaya hidup mereka, seperti itu. Setiap orang kan ada kelompok masyarakat masing-masing. Ada yang memang gaya hidupnya itu glamor, modis, seperti itu. Ada yang gaya hidup sederhana, rapi, seperti itu. Kembali ke contoh produk jam tangan tadi, misalkan ya, punya desain yang keren, stylish. Tentunya kita akan sasarannya anak-anak kuliah, remaja akhir lah, seperti itu. Kalau memang yang model-modelnya itu feminim atau feminim dan mempunyai karakter tersendiri, mungkin kita sasarannya adalah cewek dan itu usianya remaja, kisaran SMA sampai kuliah. Jadi kelas ekonominya seperti apa? Menengah ke bawah kah atau menengah ke atas? Itu kita harus bisa mengklasifikasikannya. Kalau kita mau memasarkan properti, jelas kita akan memiliki target pasar yang tinggi. Klasifikasi masyarakatnya yang berpenghasilan tinggi, kelas ekonominya bergaya sederhana bisa, modern juga bisa. Dan tentunya dia punya daya beli yang kuat, yang tinggi. Terus kepribadiannya itu adalah mandiri. Jadi iklannya nanti tegas dan juga memotivasi. Biasanya seperti itu kan, kalau kita lihat ya di TV atau di web-web tertentu yang memasarkan bisnis properti, pasti seperti itu iklannya. Nah, dari 3 segmentasi pasar yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari geografi, demografi, dan psikologi, itu kita jadikan satu, rangkum jadi satu, kita ringkas jadi satu, mana yang cocok untuk target pasar dari produk yang sedang kita kerjakan, baik itu jasa maupun produk UMKM ya, sehingga nanti akan didapatkan suatu pengelompokan yang fokus satu tujuan untuk memasarkan produk kita. Itu akan lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga yang akan kita keluarkan untuk memasarkan suatu produk yang sedang kita kerjakan nantinya. Kalau kita gamblang, tidak punya target pasar yang pasti kita akan kelelahan, memakan biaya banyak untuk biaya produksi, terutama di pemasarannya itu juga akan memakan biaya sangat banyak, membengkakan yang sangat banyak. Nah, ini kita harus manage sedemikian rupa agar biaya terkendali, target pasarnya jelas, dan tentunya potensi profit akan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya kalau kita mengetahui betul siapa target pasar yang akan kita tuju. Ibaratnya gini, kita mencari seseorang hanya bermodalkan kata orang. Oh, si Fandi ini ada di Jakarta. Nah, Jakarta mana? Jakarta kan luas, ada Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Tengah. Kalaupun jadi ketahui misalkan Jakarta Barat, kotanya mana, kompleknya apa, alamat detailnya seperti apa. Nah, beda lagi dengan kita mencari si Fandi ini dengan bermodalkan punya alamat lengkapnya, detail keluarganya seperti nama orang tuanya, nama istrinya, dan kompleknya di mana, itu sudah jelas. Kita langsung menuju di satu titik tersebut, langsung ketemulah rumah si Fandi. Tiba di sana mungkin belum langsung ketemu, oh dia masih bekerja, pulangnya jam segini, kadang dia bekerja di luar kota, nanti pulangnya tanggal segini. Ya pasti itu syukur-syukur bisa langsung ketemu. Nah, sama saja dengan kita pemasaran, marketingnya, kita buat konten yang sedemikian rupa dan itu konten tersebut diminati oleh target pasar kita, dan target pasar itu sudah jelas. Maka yang mau melihat konten atau dari branding kita ya orang-orang yang mempunyai keminatan sama dengan target pasar yang sedang dikerjakan tersebut. Nah, kalau kita gamblang, kita buat konten ngawur, akhirnya ya sulit, lama kita akan mencari target pasarnya, mencari konsumennya. Kita akan sulit juga untuk mencapai closing, seperti itu ya. Nah, ini tadi yang bisa kita bahas, yaitu mengenai target pasar untuk konten and branding kita. Yaitu saya rangkum ya, ada 3 poin segmentasi, yaitu segmentasi geografi, segmentasi demografi, segmentasi psikologi.
yang geografi tersebut yaitu berdasarkan wilayah atau kondisi suatu daerah, yang demografi itu berdasarkan pengelompokan sesuai dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan setiap individu. Ini bisa kita pahami secara mudah yaitu tentang budaya dari setiap individu. Dan yang psikologi yaitu gaya hidup, mengenai gaya hidup, kepribadian, dan kelas ekonomi yang dimiliki oleh calon konsumen. Dari ketiga tersebut, jika masih ada yang kurang dipahami atau masih ingin dibahas lebih detail, silakan tulis di kolom komentar. Jika mau ada materi-materi lain yang ingin dipelajari, silakan tulis juga di kolom komentar. Dan jika memang kalian penasaran dengan konten and branding itu ada apa saja di dalamnya, silakan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan jika memang dirasa bermanfaat, tolong sekali like dan share kepada teman-teman sesama wirausaha. Oke, sekian dulu dari saya, konten and branding. Tetap semangat berwirausaha.